Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Megardianini, NIM 19 dari MSPA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal, yaitu dengan materi tingkat kematangan gonad pada ikan betutu. Langsung saja pada jurnal pertama yang berjudul Biologi Reproduksi Ikan Betutu Exuileotis marmorata di Waduk Kedung Ombo, Provinsi Jawa Tengah, dengan penulis Khairul Fatah dan Susilo Aji, yaitu dengan Jurnal Bawal volume 5 nomor 2 2013. Pendahuluan pada jurnal ini yaitu Waduk Kedung Ombo dengan luas 4.800 hektar merupakan waduk serbaguna yang dapat dimanfaatkan sebagai irigasi persawahan, pembangkit tenaga listrik, sumber air minum, pariwisata, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap. Keberagaman jenis ikan di Waduk Kedung Ombo mencapai 19 spesies. Beberapa di antaranya merupakan ikan yang dominan tertangkap di perairan waduk. Salah satunya adalah ikan betutu. Reproduksi merupakan hal yang sangat penting dari suatu siklus hidup organisme. Dengan mengetahui biologi reproduksi ikan, dapat memberikan keterangan yang berarti mengenai tingkat kematangan gonad, fekunditas, frekuensi, dan musim pemijahan, dan ukuran ikan pertama kali matang gonad dan memijah. Metodologi pada jurnal ini yaitu dilakukan pada bulan Maret, Mei, Juli, dan Oktober 2011 di Waduk Kedung Ombo dengan pengamatan biologi reproduksi ikan di Laboratorium Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Palembang, yaitu dengan prosedur yang pertama pengambilan contoh ikan, kedua analisis data sekrasio, ketiga analisis data TKG, keempat analisis data IKG, dan yang terakhir analisis data fekunditas. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu nisbah kelamin ikan betutu pada bulan Maret, Mei, Juli, dan Oktober 2011 menunjukkan perbandingan antara jantan dan betina pada bulan Maret sebagai 1:1,8, bulan Mei 1:1,17, bulan Juli 1:1,45, dan bulan Oktober sebagai 1:1,63. Hasil TKG pada ikan betutu matang gonad pada TKG 4 terjadi pada setiap bulan pengamatan. Begitu pula terjadi pada ikan jantan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikan betutu dapat memijah sepanjang tahun. Puncak pemijahan ikan betutu terjadi pada bulan Oktober, saat hujan mulai turun sehingga mempengaruhi fluktuasi permukaan air. Yang ketiga, nilai IKG. Pada ikan betutu jantan berkisar antara 0,03% sampai 0,65%, sedangkan ikan betutu betina berkisar antara 0,11% sampai 5,57%. Ukuran pertama kali matang gonad terdapat pada panjang total antara 16,5 sampai 18,1 cm. Yang keempat, fekunditas berkisar antara 6.414 sampai 56.302 butir dan diameter telur berkisar antara 0,2 sampai 0,67 mm. Kelebihan pada jurnal ini yaitu penjelasan sudah cukup jelas. Jurnal ini juga sudah membahas hubungan pengaruh tingkat kematangan gonad ikan dengan fekunditas dan diameter telur. Jurnal ini juga sudah disertai perhitungan dan rumus yang sudah jelas beserta keterangannya. Kekurangan dalam jurnal ini adalah kurangnya perbandingan pada jenis spesies ikan lainnya. Pada waktu pengambilan sampel terdapat ikan jenis lain yang ditemukan. Penelitian ini mungkin bisa dilakukan tidak pada musim hujan lagi agar nanti bisa terdapat perbandingan hasil. Langsung saja pada jurnal kedua yaitu dengan judul Nisbah Kelamin, Tingkat Kematangan Gonad, dan Indeks Kematangan Gonad Ikan Betutu Oxylerotis marmorata, yang ditulis oleh Farida Gisitepu, Suwarni, dan Fatmawati. Pendahuluan pada jurnal ini yaitu Danau Tempe berfungsi sebagai penyedia air bersih, pertanian, pariwisata, mencegah bencana alam banjir, habitat tumbuhan dan satwa, penghasil sumber daya alam hayati, sumber daya perikanan, baik budidaya maupun perikanan tangkap, sumber pendapatan, dan sebagai sarana penelitian dan pendidikan. Salah satu jenis ikan yang terdapat di Danau Tempe adalah ikan betutu. Ikan betutu disebut juga ikan lapuso oleh masyarakat sekitar Danau Tempe. Dalam pengelolaan ikan betutu diperlukan informasi mengenai aspek biologi antara lain nisbah kelamin, TKG, dan IKG, dan ukuran pertama kali matang gonad. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan. Metodologi yaitu dilaksanakan pada Maret sampai Mei 2017 di Danau Tempe
Analisis ikan sampel dilaksanakan di Laboratorium Biologi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Prosedur yang dilakukan yaitu persiapan alat dan bahan, prosedur penelitian, dan analisis data nisbah kelamin. Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini yaitu menunjukkan ikan betutu yang diperoleh sebanyak 239 ekor yang terdiri dari 127 ekor jantan, 112 ekor betina. Nisbah kelamin ikan betutu jantan dan betina 1:0,89, tingkat kematangan gonad ikan betutu jantan yaitu 1-4 dan ikan betutu betina yaitu 1-5. Indeks kematangan gonad ikan betutu jantan yang terendah yaitu pada TKG 1 0,0356% dan tertinggi pada TKG 4 0,3431%. Sedangkan pada ikan betutu betina yang terendah yaitu pada TKG 1 0,1604% dan tertinggi pada TKG 4 28753%. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu kelebihan pada jurnal ini bahasa yang mudah dipahami, penjelasan cukup jelas mudah dimengerti, dan sudah terdapat perbandingan TKG pada setiap bulan pengamatan sehingga dapat dipahami. Kekurangan dalam jurnal ini adalah penelitian hanya dilakukan satu waktu saja. Penelitian ini bisa dilakukan lebih lanjut terhadap biologi reproduksi ikan betutu di perairan Danau Tempe dalam waktu yang berbeda sehingga dapat diketahui musim pemijahan pada ikan betutu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.